Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini di awal bulan November kita kembali bisa bergabung di Zoom meeting untuk melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita melalui metode manhaji. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa dulu agar kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam mempelajari pelajaran yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin shalihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita telah sampaikan, pohonkan kepada Allah, kita diberikan kemudahan untuk memahami pelajaran malam hari ini. Dan semoga saudara-saudara kita yang mungkin yang biasa hadir tetapi tidak bisa hadir karena sakit, semoga disembuhkan. Dan bila ada kesibukan yang lain, semoga dimudahkan kesibukannya, urusannya. Baik, saya absen lagi ya. Ada Pak Saifuddin, ini Mustami, kemudian ada Pak Agus, Bu Syuaibah juga Mustami, ada Bu Tri, ada Pak Khairul ya. Pak Khairul apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah ya. Baik, kita mulai materi kita di domir ya, masih domir. Sekarang muttasil bil ismi ya. Domir yang disambung oleh isim ya. Jadi ingat kembali tanda-tanda isimnya ya, agar kita tidak lupa menganalisa ketika ada domir, apakah itu benar isim atau justru sebaliknya misalkan fiil atau huruf ya. Nah, pada materi domir muttasil bil ismi, saya ambilkan beberapa contoh penggalan ayat. Pertama untuk domir hiya, yang kedua untuk domir hunna, yang ketiga untuk domir anta ya.
Untuk domir hiya yang disambung oleh isim, itu saya ambilkan dari penggalan ayat surat Al-Baqarah ayat 61. Kemudian untuk domir hunna yang disambung oleh isim, itu saya ambilkan dari penggalan ayat surat Al-Baqarah ayat 233. Dan untuk domir anta yang muttasil disambung oleh isim, itu saya ambilkan dari penggalan ayat 14 surat Al-Isra. Ya, baik. Saya akan bacakan dulu, nanti bisa diikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mim baqliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Mim baqliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Baik, itu ayat pertama. Ayat kedua, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Silakan. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. Dan ayat ketiga, Iqra kitabaka kafa binafsik. Iqra kitabaka kafa binafsik. Baik, itu bacaan ayatnya. Yang pertama, Pak Agus silakan baca ayat pertama, Pak Agus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min bakaliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Baik, terima kasih. Ibu Tri, silakan ayat kedua, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Baik, alhamdulillah. Ayat ketiga, Pak Khairul, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra kitabaka wa kafa binafsika. Bisa diulangi, Pak. Iqra. Iqra kitabaka kafa binafsika. Baik. Nah, di sini sebaiknya diberhentikan ya, diwakafkan binafsik. Iqra kitabaka kafa binafsik. Baik, ya seperti itu. Ada yang baru bergabung? Pak Taka, apa kabar? Baik. Sudah kelihatan layarnya, Pak Taka? Baru bisa masuk ini, saya pindah ke komputer. Ini baru handphone. Layar kelihatan, tapi layarnya belum kelihatan ini. Oke, baik ya. Bentar. Dari tadi nih coba terus. Saya absen lagi. Bu Yuli. Bu Yuli, Ya, Ustaz. Mustamil mau aktif?
Mustami aja deh. Mustami, baik. Bu Natiri mau aktif apa mau pasif, Bu Mustami? Mustami Ustadz, izin. Lagi nggak memungkinkan. Baik. Jawab. Ya. Oke, ya. Kita lanjutkan ya materi kita. Pertama, untuk domir hiya disambung oleh isim. Saya ambilkan dari penggalan ayat 61 surat Al-Baqarah. Allah berfirman, mim baqliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Ya. Jadi domir hiya ketika disambung dengan isim maka berubah ya menjadi huruf ha sama alif. Huruf hanya berharokat fathah, kemudian alifnya sukun. Ya, seperti itu. Nah, pada ayat 61 surat Al-Baqarah ini, yang ini ayatnya cukup panjang ya. Nah, dalam penggalan ayatnya ada kata baqliha. Ya, ini baqliha itu dua kata ya, baqli sama ha. Ya, baik. Saya mau tanya ke Pak Agus. Baqli isim atau fiil, Pak Agus? Isim, Ustaz. Kenapa isim, Pak Agus? Yang pertama diawali huruf majrur, ada min. Yang kedua idhofah ke ha. Baik ya. Jadi baqli itu adalah isim karena ada huruf jar sebelumnya min, kemudian juga idhofah kepada domir hiya di sini adalah ha. Baik, terima kasih. Betul ya. Nah, ini adalah isim yang muttasil, yang disambung. Nah, disambungnya di sini adalah dengan idhofah ya. Jadi baqlinya mudhof, yang haknya mudhofun ilaihi. Baik, saya mau tanya ke Ibu Tri. Apakah wakisaiha ini aku soal dulu ya. Wakisaiha ini berapa kata Ibu Tri? Belum. 3. 3. Yang pertama Pak Bu? Wa. Yang kedua? Kisai ya. Yang ketiga? Ha-nya. Baik, betul ya. Wa qissaiha ini adalah terdiri daripada 3 bentuk kata ya. Yang pertama wa, yang kedua qissai, yang ketiga adalah ha. Baik. Huruf wa-nya menurut Ibu Tri ini huruf apa, Bu? Huruf. Apakah Ibu sudah tahu huruf apa, termasuk huruf apa ini? Jenis huruf apa? Atof ya. Ya, wa-nya huruf ataf, betul ya. Kisai. Baik, Pak Khairul. Kisai. Kira-kira menurut Pak Khairul kata kisai isim atau fiil, Pak Khairul? Itu isim, Pak. Kenapa isim, Pak? Tersambung dengan hak itu, Pak. Domir hak di belakangnya. Ya, disambung dengan ha. Disambung itu maksudnya apa dalam tanda isim? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Idhofah ya. Idhofah. Namanya idhofah. Nah, baru bentuknya mudhof sama Mudhof ilaih ya. Jadi kalau tandanya disebutnya idhofah. Ya. Pertanyaan selanjutnya mungkin ini agak susah ya. Siap mungkin ada yang tahu ya. Pak Taka nih. Kenapa kisai? Boleh nggak saya baca kisau atau kisaa? Nggak boleh ada huruf
apa namanya? Ada huruf tadi atau Huruf atop. Dia atopnya kemana, Pak? ke mempengaruhi i-nya. Kemana? Mempengaruhi harus i memang. Iya. Kisah i. Ya, kisah I betul. Tapi kenapa dia harus I? Dia I-nya mengikuti yang mana? Mengikuti yang sorry, kisah i. Kisah i. Bukan mengikuti yang wa. Wa kan huruf waw kan Oh huruf iya, atopnya. mengikuti h-nya. Sorry. Mengikuti h-nya. H yang mana? Yang pakai alif belakangnya. Kalau itu kan idopahnya, Pak. Maksud Idopahnya. saya kata kisai, kenapa dia kasro? Enggak kisah u gitu. Nah, Kenapa kasro? kasronya kan karena ada huruf atop wa. Kalau huruf atop kan biasanya mengikuti karena ke mana? Mengikuti ke huruf akhirnya kisah i. Oke. Terima kasih jawabannya. Ada yang tahu? Ibu Tri atau Pak Khairul atau Pak Agus, kenapa harus kisai? Di situ ada huruf atof wa. Min. Dari min. Pak Saifuddin ya, Pak? Dari min. Ada min. Min. Oke. Ya. Ya, salah satunya karena kisai ini adalah maktuf ya, ada huruf kata setelah huruf atop disebut maktuf ya. Nah, kalau ada kata setelah huruf atop disebut maktuf, maka ngikuti kepada kata sebelum huruf atop. Kata sebelum atop apa? Di sini adalah bakli, ya kan? Bakli. Baklinya dia kasroh karena ada huruf min, ya kan? Oh ya. Bakli, maka karena ada huruf jar ya. Nah, setelahnya kisai lagi. Oh gitu. Iya, oke. Karena huruf jar itu Ustaz, minnya. Iya, tetapi kisai sebenarnya dia ma'tufnya kepada bakli. Nah, kenapa bakli baru? Karena memang ada huruf jar min, ya. Iya. Oke. Selanjutnya wafumiha. Oke, saya mau tanya ke Pak Agus. Apakah wafumiha sama dengan wakisaiha? Isim juga, Ustaz. Iya. Maksud saya pertanyaannya strukturnya wafumiha dengan wakisaiha sama enggak? Sama, dia maktub juga. Sama ya. Jadi berarti wafumiha juga terdiri daripada 3 kata ya? Sama. Iya. Baik, betul ya. Ya. Jadi wafumiha itu sama dengan wakisaiha. Jadi wafumi sama ha. Nah, puminya itu maktuf dan maktuf alaihnya kisai ya. Jadi ikuti yang min kata tadi ya. sebelumnya. Oke. Akli. Sekarang saya tanya ke Pak Khairul. Wa'adasiha, apakah kata wa'adasiha sama seperti wafumiha? Sama, Pak. Sama. Kenapa sama, Pak? Karena sama. ada wa'atof dan juga ada mudof, idofah, Pak, dia. Iya, betul ya. Jadi wa'adasiha juga sama, ini 3 suku kata ya. Yang pertama wa huruf atop, adasi isim, idofah kepada ha domir ya. Secara kedudukan dia maktub dan maktub alaih kepada wafumiha. Jadi kalau ada huruf atop begitu, nyambung dan nyambung pada sebelumnya ya. Yang terakhir Butri. Wabasoliha, apakah sama dengan wa'adasiha? Ya, sama Ustadz. Kenapa?
Ada huruf atof, jadi mengikuti yang di depannya. Baik, ya betul ya. Jadi wa basoliha juga sama. Ini 3 suku kata. Wa, basoli, sama ha ya. Jadi kedudukannya sama semua nih. Bakliha, wa kisaiha, wa fumiha, wa adasiha, wa basoliha. Ya, ini adalah strukturnya sama ya. Dia majrur ya, ada huruf mim di depan. Dan dia kan ada huruf atof ya, huruf atofnya wawu. Nah, itulah kalau ada huruf atof, kata setelahnya mengikuti kata sebelumnya, baik secara isim dengan isim, fiil dengan fiil, kemudian harokatnya ya, harokat itu posisi. Ya, misalkan rofa biasanya dengan harokat domah, maka sebelumnya domah gitu. Kalau mansub harokatnya bisa fathah, maka sebelumnya fathah. Nah, di sini kan majrur ya. Bakli ini kan majrur dengan huruf jar min. Maka wakisai juga majrur ya, karena mengikuti ma'tuf alaihnya bakli, dia majrur. Baik, sampai di sini bisa dipahami. Ada yang mau disampaikan? Pelajaran kita sebenarnya adalah isim yang disambung kepada domir. Adapun tadi huruf atof, yaitu tambahan saja ya. Bila belum paham, nanti insya Allah kita belajar di bab khusus tentang huruf atof. Baik. Sekarang ayat kedua, penggalan ayat 233 surat Al-Baqarah. Ini isim yang disambung dengan domir hunna. Nah, kalau domir hunna maka tidak berubah ya, tetap hunna ya. Enggak ada yang dihilangkan, berbeda dengan hiya. Kalau hiya jadi ha. Baik. Saya mulai dari pataka. Rizquhunna itu yang isim yang mana? Pataka. Halo? Oke. Ke Pak Agus. Pak Agus, rizquhunna yang isim yang mana Pak Agus? Rizku. Rizku. Hunnanya isim bukan? Isim. Domir. Ntar saya lupa. Iya, baik. Nggak apa-apa. Yang baru Bukan bergabung. isim domir, Pak. Iya. Ada Pak Indra, ada Guna domir orang ketiga. iya. Jadi rizquhunna ini dua-duanya isim ya. Iya. Rizku ya isim. Nah, isim ini isim dohir namanya ya. Nah, kalau hunna isim domir. Isim domir itu isim pengganti ya. Oke. Rizquhunna. Oke. Mau tanya ke Ibu Tri. Rizquhunna ini tanda isimnya apa, Bu? Itu bergandeng dengan domir ya. Apa? Jadi mudhof idofah. Idofah, betul ya. Rizquhunna tanda isimnya idofah. Yang mudhof yang mana, Bu? Rizku. Rizku. Yang mudhof ilaih? Hunna. Hunna, ya betul ya. Jadi rizquhunna ini tanda isimnya idofah. Yang mudhofnya rizku, yang mudhof ilaihnya hunna. Baik, terima kasih. Kemudian pada ayat ini juga ada beberapa kata yang lain. Kita akan bahas, coba ya, untuk mengingat kembali pelajaran yang sudah kita pelajari, khususnya isim ya, khususnya isim. Coba sekarang dihitung dulu teman-teman semuanya. Dari wa'alal mauludi sampai bil ma'ruf, ini ada jumlah kata ya, susunan katanya ada berapa? Dari mulai huruf, isim, fiil, coba dihitung dulu ada berapa ya. Saya kasih waktu setengah menit.
nanti kita bahas ya. Silakan. Oke. Baik ya, kita bahas. Saya mau tanya, yang mustami boleh tulis di chat ya. Silakan jumlahnya berapa. Baik, saya mau tanya ke Pak Taka, jumlah suku katanya ada berapa Pak Taka? Dari wa'ala 15 menurut saya. Hah? 15. 15. Oke, terima kasih Pak Taka. Kemudian Pak Khairul ada berapa Pak Khairul? 12, Pak. Pak Khairul 12. Terima kasih. Kemudian Ibu Tri ada berapa Bu? Jumlah suku katanya. 12. Berapa Bu? 12 Ustadz. 12. Baik. Kemudian Pak Agus ada berapa Bu? Pak Agus? 12. Ustaz. 12. Nah, Bu Suaibah di chat 12. Baik, ada lagi mungkin yang mau jawab yang lainnya? Silakan di chat ya. Pak Indra juga mungkin yang mustami, Pak Saifuddin silakan di chat ya. Baik, mari kita sama-sama bahas ya antara 12 atau 15. Tadi kebanyakan 12. Oke. Sekarang saya ke Pak yang paling banyak boleh Pak Taka ya. Pak Taka coba dimulai Pak. Jumlah yang Ya. 15 Pak. 1. 1. Ala 2. 2. Kemudian al-mauludi ya. Al-Mauludi 3. 3. Lahu 2. 2 berarti 5. 5. Risku 1. 2. Yang mana? Risku. Rizku 2. Ya. Oh, situ 1, sorry. Risku 1. 6. 6. Hunna Guna berapa? 2. 2. Oh, 1, sorry. 1. 7. Terus 7. Wa 1. 8. Kiswa Kiswa 1. 1. 9. 9. Kiswatu ya, sorry. Kiswatu. Ya, suatu 9. 9. Hunna 1. Guna 1 10. Bi 1. Bi, 11. 11. Al-ma'ruf. Al-ma'ruf. Oh ya, 12. 12 ya. Oke, jadi yang betul adalah 12. Masyaallah. Ya. Jadi Pak Taka tambahan 3 tolong dicari ya. Bercanda, maaf. Baik Iya, iya. ya. Jadi pada penggalan ayat ini surat Al-Baqarah ayat 233, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, itu terdiri daripada 12 suku kata. Yang pertama wa ya, Ya. yang kedua ala, yang ketiga al-mauludi ya, yang keempat la, yang kelima hu ya kan, yang keenam rizku, yang ketujuh hunna, yang kedelapan wa, ke-9 kiswatu, ke-10 hunna, 11 bi, yang 12 al-ma'ruf. Oke. Wa ini huruf ya. Kemudian ala ini huruf apa Pak Agus? Majrur Ustaz. Huruf jer ya, huruf jer. Huruf Oke. Kemudian Ibu Tri, al-mauludi. Ini isim apa fi'il, Ibu Tri? Isim Ustadz. Kenapa isim, Bu? Ada alif lam. Karena ada alif lam. Ada alif lam, tanda isimnya alif lam. Selain alif lam, tanda isimnya apa, Bu? Itu bergandeng sama lahu.
Jadi idofa ya Ustaz. Yang al-mauludi dulu, Bu. Oh, mauludi berkasroh. Kasroh. Karena bergandeng sama apa ala itu setelah jar. Ada ala, betul ya. Ada Allah. Jadi al-mauludi ini tanda isimnya ada alif lam, kemudian sebelumnya ada huruf jar ala ya. Kemudian kata lahu. Nah, ini Pak Khairul. Kata lahu ini dua kata ya. La sama hu. Betul, Pak. Kira apa Pak Khairul? Isim apa fi'il apa huruf? Itu la itu huruf. Huruf Kalau apa? hu itu isim domir, Pak. Hu-nya isim domir, betul. Isim domir apa Pak? Isim domir dari kata itu apa, dari hu apa namanya? Dari huwa Pak, dari huwa. Huwa, betul ya. Ada kan kalau dikembalikan kepada domir yang huwa humahum hiya humahunna ya. Kalau hu di sini kembali kepada domir huwa. Oke. La-nya huruf apa Pak Khairul? Huruf jar, Pak. Huruf jar ya, dari li di sini menjadi harokat fathah lahu. Baik, terima kasih Pak Khairul. Kemudian rizquhunna tadi udah kita bahas ya, ini adalah isim. Sekarang kembali ke Pataka. Wakis watuhunna. Ini berapa kata Pataka? Tadi 3 ya. Halo. Oke, kembali ke Pak Agus. Pak Agus, wakis watuhunna. Kiswatuhunna. Pataka, Pak. Pak Agus, ini isim apa fi'il? Kiswatuhunna. Isim, Ustaz. Kenapa isim? Idofah ke hunna. Ya, betul ya. Kiswatu ini idofah kepada hunna. Yang mudhaf yang mana Pak Agus? Kiswatu. Ya, Hunna. hunnanya mudhaf. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih ya. Jadi kiswatu ini isim mudhaf, hunnanya isim domir yang mudhafun ilaihi. Oke. Selanjutnya kembali ke Pataka. Bil ma'ruf. Pataka, bi-nya apa Pataka? Halo. B-nya huruf jar. Huruf jar. Al ma'rufnya. Huruf jar. Dengar Pak? Halo. Ya. Al ma'rufnya itu isim makrifat. Isim ma'rifah, Isim betul. makrifat. Tandanya ma'rifah apa? Setelah huruf jar tadi diikuti dengan V-nya kan pakai kasroh tuh. Iya. Tanda ma'rifahnya al ma'ruf apa Pak? Alif Tadi kan, lam. Pataka bilang al ma'ruf ini adalah isim ma'rifah. Tanda isim ma'rifahnya apa Pak? Iya. Alif lam. Alif lam, betul ya. Bil ma'ruf, ini ada B-nya huruf jar. Kemudian al ma'ruf ini adalah isim ma'rifah dengan tanda alif lam. Kemudian juga dia majrur, ya isimnya, tanda isimnya Kasroh. ada huruf jar, maka terakhirnya kasroh. Bil ma'rufi. Kasroh. Nah, itu adalah pembahasan penggalan ayat surat Al-Baqarah ayat 233 ya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Seperti itu. Nah, kemudian di penggalan ayat ketiga surat Al-Isra ayat 14, Iqra kitabaka kafa binafsik ya. Baik, di sini ada kata binafsik ya. Binafsik. Saya mau tanya ke Pak Agus. Binafsik ini berapa suku kata Pak Agus? 3, Ustaz. Yang pertama? Bi, yang kedua nafsi, ketiga K. Oke. Bi itu apa? Huruf apa isim? Huruf jar. Huruf jar. Nafsi? Nafsi isim, diawali huruf jar, kemudian idofah ke K. K-nya domir apa? K-nya orang kedua, angka.
anta. Bagus ya. Jadi binafsika ini bi itu huruf jar, kemudian nafsi ini isim, tanda isimnya ada huruf jar di depan, kemudian dia idhofah kepada ka domir, di mana ka-nya adalah domir mukhatab, orang kedua laki-laki tunggal yaitu anta, binafsika. Baik. Anta. Kemudian kita lihat kosakata yang lainnya, ada ikra, ada kitabaka, ada kafa. Oke. Saya mau tanya ke Ibu Tri, ikra ini isim atau fiil atau huruf, Ibu Tri? Fi'il Ustaz. Fi'il amar. Fiil amar. Tanda fiil amarnya apa, Bu? Alif yang di depan. Alifnya di depan. Oke. Selain alif apa, Bu? Pun. Apa ya? Itu huruf Mengikuti wazan. Kan kalimat perintah. Fi'il amar. Fi'al. Ya, betul ya. Jadi iqra ini fi'il amar diawali dengan ini namanya hamzatul wasl ya. Alif di sini sebutnya hamzatul wasl. Kemudian perhatikan huruf terakhirnya itu hamzahnya iqra itu sukun ya. Sukun. Nah, itu juga menunjukkan tanda fi'il amar biasanya di akhirnya itu sukun ya. Oke. Kecuali nanti kalau disambung dengan huruf misalkan ya mutakallim atau ya yang apa yang lainnya ya. Baik, kitabaka, Pak Khairul, kata kitabaka isim apa fiil? Isim, Pak. Isim. Yang isim yang mana? Ini satu kata apa dua kata? Dua kata. Dua kata. Yang pertama? Yang pertama kitabah. Yang kedua? Oke ya. Jadi yang pertama kitabah, yang kedua ka. Tanda isimnya kitabah apa, Pak? Itu Fasroh semua. Mudofah. Ya. Idofah. Yang mudof yang mana, Pak? Yang mudof kitabah. Yang mudof ilaih? Ilainya ka. Mudof ilaih. Kak ya. Kaknya domir apa, Pak Khairul? Domir dari kata anta, Pak. Oke ya. Kaknya domir mukhatab, orang kedua laki-laki tunggal anta ya. Jadi kita baka. Oke. Selanjutnya ke pataka. Kata kafa. Ini satu kata, dua kata. Kafa satu kata. Satu kata. Isim fiil. Itu fi'il madi. Fi'il madi. Fi'il madinya sahih, mu'tal. Wah, lupa aku. Fi'il kafa. Itu belakangnya ya itu saja. Iya. Itu belakangnya alif apa alif bengkok. Alif bengkok. Kafa. Ya, ini fi'il madi, betul. Kafa. Siapa yang tahu nih fi'il sahih apa mu'tal? Mu'tal. Mu'tal apa? Kalau mu'tal itu ada misal, ada ajab, ada nakis, ada lafif. Wah, lupa terus. Lafif kali ya. Kalau lafif ada dua huruf, Pak, huruf elahnya. Iya. Ini cuma satu. Jadi apa nih? Satu. Berarti yang mustami boleh chat di chat ya. Yang lain siapa yang tahu kafa ini fi'il madi jenis apa mu'talnya? Mu'talnya. Waduh, buka dulu mu'talnya. Ya, Bu Napiri jawab itu fi'il mu'tal nakis ya. Nafis, ini jenis fi'il mu'tal nakis karena huruf ilahnya di akhir ya. Oh ya, huruf ilahnya di akhir. Ini tambahan juga kita belum belajar fi'il baru isim. Tapi di dalam fi'il itu ada fi'il
jenis yang dilihat dari struktur hurufnya, huruf penyusunnya ya. Jadi kalau ada huruf illah itu alif, waw sama ya. Nah, jadi kalau ada kata kerja, salah satu hurufnya ada huruf salah satu huruf illah yang 3 alif, waw, iya, itu disebutnya fi'il mu'tal. Nah, fi'il mu'talnya nanti ada pembagian lagi. Kalau huruf illahnya di akhir seperti kafa, ya kan, kaf sama fa, kemudian ada iya di situ, maka disebutnya nafis. Nanti kalau huruf illahnya di awal, huruf pertama disebutnya misal. Nanti kalau huruf illahnya di tengah itu disebutnya ajwaf. Nanti kalau huruf illahnya ada 2 berdampingan atau terpisah, misalkan kalau berdampingan kedua dan ketiga, terpisah 1 dengan 3, itu disebutnya fi'il mu'tal, lafif, yang makrun sama yang mafruq. Nah, ini banyak ya. kita pelajari ya. Teman-teman yang belum belajar fi'il, mohon maaf. Nah, kalau masih bingung, nanti kita pelajari di fi'il. Ini sebagai muqaddimah nanti kalau nanti kita masuk di bab fi'il. Baik. Selesai pelajaran kita untuk slide ini. Ada yang mau disampaikan, ditanyakan, silakan. Ini kafa dengan hasbi sama Pak ya? Artinya. Gimana hasbi Pak? Allah. Hasbi kan artinya juga cukup Pak. Hasbi Allah. Oh iya. Hasbi. Kalau hasbi kan itu dari hasaba ya. Kalau hasaba itu fi'ilnya sahih apa mu'tal apa Hairul? Hasaba. Itu sahih Pak. Sahih ya, karena ada huruf H, ada huruf Sin, sama huruf Ba. Kalau itu sahih. Kalau ini kafa, secara makna sama ya, muradif ya, tetapi struktur hurufnya beda. Maka yang satu, yang hasbi itu adalah sahih, yang kafa ini fi'ilnya fi'il mu'tal. Ada lagi yang mau tanyakan, disampaikan? Memang harus ulang-ulang terus ya, Tad. Ya, makanya saya pelan-pelan semua kosakata kita bahas agar kita mengulang lagi pelajaran-pelajaran kita, ya kan? Iya, iya. Tanpa seperti itu, kalau hanya nambah-nambah terus nanti lupa. Iya, betul. Pelajaran itu harus sering diulang. Kalau enggak mengulang sendiri, ya kita mengulang sama-sama seperti ini. Iya. Saya juga kalau tidak mengajar seperti ini, ya lama-lama akan lupa gitu. Iya, iya. Jadi Bapak Ibu sekalian juga bila punya murid atau ada yang mau belajar, jangan nunggu pintar dulu ya, ajarkan yang sudah punya ya. Punya ilmu sedikit ajarkan ya, punya anak ajarkan ke anak. Saya juga di rumah kalau anak lagi libur saya ajarkan murojaah juga. Jadi agar ilmunya terus berputar ya, dan kita semakin mantap nanti ya, semakin mantap ya. Dan semakin kita lebih menguasai pelajaran itu ya, atau kepada keluarga atau kepada teman ya, atau sering menganalisa sendiri ya, terutama firman-firman Allah Subhanahu wa taala ini silahkan dianalisa secara bahasa gitu kan ya, artinya terus artinya saya kan pernah mengirimkan itu juga ya, buku apa Arab Al-Quran ya, walaupun berbahasa Arab, itu silakan dibaca-baca, belajar, itu kan itu adalah juga salah satu penjelasan bagaimana struktur bahasa Arabnya dalam ayat Al-Quran gitu. Baik, materi kita pada malam hari ini kita cukupkan dulu ya, sampai di sini karena sudah pukul 9. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini walaupun sedikit bisa dipahami dan bisa nanti diamalkan, baik diamalkan secara bacaannya. Tadi kita sudah baca di awal cara bacaannya, jadi kira-kira seperti itu ya, cara baca Al-Qur'annya, panjang pendeknya gitu kan. Nah, dalam membaca Al-Qur'an itu yang terpenting makhraj, yang kedua panjang pendek, ya, kemudian baru tajwid, kemudian lagu ya. Nah, kalau tidak bisa lagu atau tajwidnya yang bagus, itu
yang terpenting adalah makhraj hurufnya sama panjang pendeknya itu. Jangan sampai salah antara ain dengan alif, itu jangan sampai salah. Rabbil alamin, jangan rabbil alamin ya. Rabbil alamin pakai ain itu adalah alam semesta ya. Rabbil alamin adalah Rabb alam semesta, yaitu Allah yang menguasai alam semesta ini. Tapi kalau alamin itu alam itu rasa sakit, pedih. Jadi nanti maknanya berubah. Itulah cara membaca Quran, jangan sampai lepas makhrajnya karena bisa merubah makna. Baik. Mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum.